investasi boleh, maksudnya kayak naturalisasi pemain-pemain ini, pemain muda, oh ya boleh, nggak masalah sih sebenarnya, nggak ada apa kerugiannya, anggapannya gitu. Cuman kalau kita hanya menginvestasikan ini semuanya ke anak-anak yang cuman itu aja, kita juga nggak akan tahu kemampuan mereka ini berkembangnya sampai di mana dan akan bermain sampai kapan. Halo followers Bicara Bola, kembali lagi bersama saya Alfonsus Kelvan. Senang sekali rasanya bisa ngobrol lagi sama followers Bicara Bola di mana pun berada. Jangan lupa follow terus sosial medianya podcast Bicara Bola dari channel YouTube-nya, Instagram-nya, TikTok-nya juga ada. Nah sahabat Bicara Bola, hari ini saya kedatangan pesepak bola wanita yang bukan mungkin ya, tidak terdeteksi oleh radar PSSI-nya Indonesia nih. Dia udah pernah main di Australia lama, luar biasa deh pokoknya. Kita langsung aja ngobrol sama Mbak Tiara Enggar, apa kabar? Halo, Baik Pak. baik aja. Baik. Lo aslinya mana Mbak? Surabaya, Oh Surabaya, sama lah Mbak aku. ya bahasa Jawa. Iya. Persebaya ngerti ya sampean? Mengerti Ya. Mengerti saya. Pernah main di Persebaya? Belum pernah. Oh belum pernah. Engkau Nanti diundang. iya, engkau tak telepon Aswa Ananda. Kongkon apa? Bikin sepak bolanya wanita Persebaya. Pelatihnya sampean aja. Oke Mbak, sejak kapan sih Mbak suka sepak bola? Suka sepak bola udah mulai kecil sih, kecil. Waktu kecil mainnya sama keluarga sih, maksudnya sama saudara sepupu. Kuku-kuku ada yang lebih besar, kayak bedanya 10 tahunan gitu. Mereka udah main-main gitu, tapi nggak mau main sendirian kan, lebih banyak di keluarga, lebih banyak yang cowok dibandingkan yang cewek. Jadi daripada main sendirian ngikut main. Oke. Iya, jadi setiap minggu main, di sekolah juga main sama teman-teman jam olahraga kayak gitu. Sekolahnya di mana dulu di Surabaya? Santa Maria. Oh Santa Maria. Tahu. Iya, Santa Maria. Kemudian Mbak, seperti apa sih waktu itu sepak bola wanita di Surabaya? Nggak ada yang main cewek-ceweknya, mungkin setahun sekali. Sampai ijenan lah mainnya. Iya. Dewean. Iya, sama cowok-cowok gitu. Oh, tapi nggak canggung ya? Ya awalnya juga canggung sih, soalnya kan merasa minder kok cewek sendiri. Cuman ya udahlah, bodo amat. Ya wes ben ngono ya. Kenapa Mbak memutuskan berkarir di sepak bola? Ya hobi aja sih, lebih tepatnya lebih ke hobi, dan itu seperti passion ya. Pengennya di sana belajar lebih, dan juga punya teman banyak juga dari bermain sepak bola. Terus langsung ke Australia? Iya, langsung ke Australia. Kenapa bisa ke sana? Punya pikiran ke sana tuh kenapa? Waktu itu maunya memang ya, beruntungnya bisa sekolah di luar negeri dari orang tua pilihannya. Terus waktu itu pilihnya ke Australia supaya nggak terlalu jauh. Oke. Di sana juga sudah ada koko yang sekolah di sana. Oke. Jadinya waktu pindah ke sana, pindah ke Australia, terus karena mereka kan anggapannya waktu di Indonesia sekolah Senin sampai Sabtu. Iya. Di Australia kan sudah 5 hari aja. Jadi Sabtu minggunya kan udah libur weekend. Jadi untuk mengisi waktunya, minggu ini ngapain ya, kayak gitu. Bal-balan. Akhirnya mutusin untuk sepak bola. Nyoba masuk di klub. Keren ya followers Bicara Bola. Emang saya suka sih Mbak, maksudnya pendidikan tuh emang lebih penting ya. Cuman bisa lanjut ke hobi berbarengan, ngimbangin sama ke hobi itu luar biasa banget. Top lah. Kayak saya dulu kan mau sekolah akhirnya enggak. Akhirnya keenakan main bola, sekarang baru mulai sekolah lagi saya. Ambil hukum saya. Oke deh Mbak, ceritain dong prosesnya. Gimana sih kok bisa sampai bela klub bola di Australia itu, gimana ceritanya Mbak? Waktu itu ya research sendiri sih. Research? Iya, research sendiri, lihat klub mana sih yang bagus kayak gitu. Oke. Waktu itu ada beberapa pilihan, termasuk salah satunya di klub
Uninya sendiri. Uni? Ya, klub Melbourne Uni sendiri sebenarnya sudah termasuk bagus klubnya. Klub apa sorry? Melbourne Uni. Melbourne Uni. Iya. Oke. Jadi Universitas Melbourne ini dia punya klub yang termasuk salah satu yang ya menurut kita juga termasuk bagus timnya. Oke. Jadi ini klub universitas nih. Iya, pilihannya salah satunya itu. Oke. Tapi waktu itu ada beberapa pilihan yang lain yang dekat sama tempat tinggal aku sendiri. Jadinya waktu search, ya udah deh coba yang bukan klub uni aja, klub yang bener-bener klub gitu, klub di luar. Akhirnya pindah ke yang namanya pilihnya yang di South Melbourne itu. South Melbourne, oke. Itu tahun berapa itu Mbak? Itu tahun 2009. 2009. Iya. Usia berapa waktu itu? Usia 18. 18 tahun, udah mulai riset klub sepak bola sendirian. Iya. Terbaik. Ini contoh yang bagus ini. Contoh yang bagus nih followers bicara bola. Cewek, sekolah jauh, keluar negeri, gabut mau ngapain Sabtu Minggu, research klub sepak bola, seleksi ya waktu itu? Seleksi, ada seleksinya. Terus itu prosesnya gimana selain seleksi? Maksudnya dari awal prosesnya itu gimana? Bisa dikontrak? Akhirnya dikontrak sama South Melbourne. Tapi posisi seperti itu waktu tahun-tahun gitu kontraknya tuh registrasinya per tahun. Oh, jadi per bisa tahun. makanya selama ini kayak kontrak nggak pernah panjang karena memang kondisinya kalau di tahun-tahun seperti itu setiap tahunnya tuh ganti. Oh ganti. Gitu. Jadi kalau memangnya pindah klub ya langsung pindah, minta trial di tempat klub yang lain gitu. Oh. Berarti sama kayak saya dulu tuh waktu main sepak bola juga saya kontrak tuh nggak pernah panjang, maksudnya Tahunan. setahun habis. Iya. Setahun Biasa kalau mungkin saya mau pengen nambah, paling di kontraknya 1+1 gitu. Oh, oke. Cuman akhirnya ya tetap aja saya nggak lanjut, saya pindah lagi Iya. Terus gimana tuh Mbak? Prosesnya itu bersaing dengan pemain-pemain luar negeri sana tuh gimana? Ada kesulitan nggak? Sementara kan Mbak dari Indonesia nih. Iya, sangat. Surabaya lah iya, kan? Betul. Kesusahannya itu anggapannya kalau di Indonesia tipikal mainnya, terutama kalau waktu main sama teman-teman ya, waktu sekolah, waktu ini lebih banyak giringnya, dribblingnya. Iya, dribbling. Run with the ball kan Run gitu. with the ball. Oke. Di sana sudah harus ada decision making di mana kapan nih aku sprint, kapan aku lari, kapan aku ke sini, kapan aku ke sana. Mereka sudah basicnya itu udah kebentuk semua. Kebentuk semua ya. Umur 18 itu sudah kebentuk semua. Gila, keren. Jadi susahnya ada di posisi itu. Tapi akhirnya bisa. Bisa, cuman ya anggapannya harus mau belajar ya, harus mau kayak ya anggap aja kamu nggak tahu sepak bola, mereka ngajarin kamu apa, ya dilakukan. Dari proses itu anggapannya pada saat itu saya cuman merasa kayak kok aku nggak bisa main sepak bola ya, padahal mereka seharusnya aku bisa nih bersaing kayak gitu. Perasaannya seperti itu. Memang jiwa-jiwa arek-arek Surabaya ini wani tenan rek iki rek. Temen nih. Luar biasa. Terus untuk berkompetisi di sana itu ada kesulitan nggak selama di Australia? Apa aja kesulitan yang mungkin Mbak pernah hadapin? Kesulitannya banyak sih. Banyak? Banyak. Kalau menurut saya banyak sih. Salah satunya apa nih? Salah satunya mungkin perubahan dari physicality-nya ya. Yes. Terutama. Okay. Dari mereka karena mereka sudah latihan anggapannya mulai kecil. Dan bodinya memang sudah langsung kebentuk umur 16-17 itu mereka sudah kelihatan banget. Oh, okay. Masuk 18-19 posisi tubuh itu udah beda banget. Maksudnya dibandingin dengan Asia ya. Cuman mungkin juga karena dari akunya sendiri memang udah kecil. Jadi iya, kalau mereka dibandingin ke mereka sudah memang jauh sih. Terus sama untuk kegiatan dari stamina, anggapannya untuk latihan stamina. Mereka di sana mulai kecil umur 9, 10 gitu udah cross country yang 5 kilo, 10 kilo larinya. Cross country? Iya. Usia berapa? 10? 9. Mereka sudah latihan di sekolah seperti itu. Saya aja itu latihan cross country waktu itu saya ingat banget. Itu saya masih udah usia 18 sampai 19 tahun. Waktu itu main divisi 1 waktu itu. Sedangkan di Australia sana umur 10 udah melakukan itu. Wow. Pantes ya sepak bolanya maju ya.
secara fisik mereka Sudah siap ya. Mereka sudah hobi sih anggapannya. Hmm. Dari kecil itu sekolah dan olahraga mereka bersamaan. Gitu. Sometimes Mbak Dik ini aku area itu kadang-kadang wis gak gelem sekolah, pokoknya bal-balan ae. Makanya kadang-kadang kan suka saya bilang, wis sekolah itu penting rek. Gak apa-apa sekolah dhisik, engko wis mari sekolah. Wis gak apa-apa main bola gak apa-apa. Iya. Saya bilang kayak gitu. Gue jadi bahasa Jawa ya. Oke Mbak. Terus berarti di sana kan tadi Mbak bilang termasuk posturnya Mbak kan termasuk kecil ya. Iya. Berarti di sana ikut nge-gym juga dong. Iya harus. Fisik harus ya? Setelah itu akhirnya harus. Karena kalau enggak memang dari. Gak bisa ngimbangin ya. Iya. Nggak bisa ngimbangin. Berapa kali seminggu tuh sana? Untuk waktu itu saya sempat sampai. Karena waktu itu pernah sepak bola dan futsal sekaligus. Jadi cuman punya rest one day aja. Cuman 1 hari aja. Buset. Berarti emang Mbak ini semangat banget ya. Niat ya. Aku aja mbiyen iku ya paling seminggu 3 kali. Dulu saya tuh seminggu 3 kali kan. Paginya kita nge-gym, sorenya kita dengan bola. Mbak gitu juga di sana enggak? Kalau yang gym biasanya mereka udah kasih kayak kamu do it on the side. Jadi bukan pada saat kita latihan bersama. Jadi tambahan buat kalian. Oke. Terus sepak bola di Australia itu apakah memberikan bisnis yang bagus gitu nggak? Yang bisnis menjanjikan lah. Maksudnya untuk masa depan kayak gitu. Sampai sekarang mungkin masih belum ya Pak? Belum ya? Belum, masih belum ya ini. Berarti sorry. Kayak saya kan ya, udah deh gue main bola aja nih, gue dapat kontrak, dapat gaji. Di sana tuh gitu juga nggak sepak bola wanitanya? Iya, betul. Terutama yang sudah main di A-League. Tapi itu pun nggak cukup. Oh nggak cukup. Jadi mereka harus punya side job. Mereka harus punya side job. Makanya mereka tidak pernah melepaskan yang namanya sekolah. Dan misalnya kalau dia bisa ada pekerjaan sampingan, mereka akan tetap lakukan. Gitu. Oke. Terus kemudian ada gak sih pengalaman-pengalaman Mbak selama di Australia itu yang gak Mbak bisa lupain lah. Sebagai anak baru nih kan di luar negeri. Nyoba sepak bola gitu. Di Australia lagi. Surabaya to Australia. Edian. Ada sih. Ada. Soalnya kayak waktu pertama kali main di South Melbourne itu orang-orangnya kan udah jago-jago tuh. Jadi pada saat pertama kali main tuh lumayan kaget. Kagetnya kayak ini main bola atau main rugby nih gitu kan. Soalnya pemainnya juga udah besar-besar. Gede-gede badannya. Iya. Terus akhirnya beriring 1, 2 tahun, 3 tahun kan akhirnya kenal lumayan deket sama 2 pemain Brazil. Jago banget. Yang 1 pemain Brazil waktu itu kayak sempat main bareng, terus aku tanyain, kamu nggak kerasa sepak bolanya ini kok aku merasa seperti rugby? Dia bilangnya gini, iya. Dari Brasil ke Australia sendiri, untuk dia itu lumayan kaget pertama kali dia main. It's more physical daripada technical. Tapi karena dia memang murni jago, jadi adaptasinya lebih cepat dari aku sendiri gitu. Oke, berarti Mbak masih butuh proses tuh ya waktu itu ya? Sedangkan dia memang benar-benar jago karena dia memang akhirnya jadi MVP kita. Oke. Abis itu nextnya Mbak? Oh belum. Masih jauh. Kemudian nih apa sih hal pertama kali yang Mbak lakukan setelah abis itu kan sign kontrak ya? Iya. Itu setelah itu Mbak ngapain pertama kali itu? Maksudnya ngapain? Latihan dong. Latihan? Iya. Maksudnya setelah sign kontrak tuh biasanya kan kita do something else, party or something like gitu enggak sih, soalnya ngelihat teman-teman yang lainnya tuh kayak mereka bener-bener fokus ya. Kayak karena kemarin deketnya sama pemain yang Brazil ini. Jadi kalau misalnya kita ajak dia party, dia pasti nggak mau. Dia bilangnya udahlah main sepak bola aja, kayak gitu aja. Jadi dia kerja arsitek dan dia juga main bola. Jadi siangnya dia arsitek, sore malam dia harus latihan bola. Kita weekend tanding. Keren banget ya sana ya. Terus waktu Mbak Tiara itu sign kontrak, orang tuanya Mbak Tiara tahu nggak? Enggak, sebenarnya kemarin dulu mereka tidak setuju aja sih. Oh tidak setuju? Cuman kemarin akhirnya sempat bilangnya
kayak nggak apa-apa lah, aku kan masih tetap sekolah, aku nggak lepasin sekolah aku. Akhirnya ya nego, akhirnya ya udahlah pokoknya jangan ganggu sekolah aja. Tapi orang tua tahu kan nih saya dikontrak, saya digaji nih. Oh tapi untuk zaman dulu masih belum ada gaji. Oke. Cuman Bahkan di mungkin E-League aja waktu itu gajinya cuman sekedar kayak buat transport gitu ya. iya seperti itu. Oke, itu tahun 2009 ya. Keren ya. Terus berapa lama di sana bermain sepak bola di sana? Kalau di total sampai sekarang karena kan keputus sama COVID dan aku sempat ACL juga jadi recovery. Oh kena ACL? Ya itu total sampai sekarang 12 musim. 12 musim, tahun, 12 ya. tahun. Wow. Keren. Persebaya nggak gelem tak bikin sepak bola wanita iki. Apik iki bisa ono pelatine iki. Terus resepnya apa nih? Kok bisa bertahan lama sampai 12 tahun gitu main sepak bola di Australia? Gak ada resepnya ya, passion aja. Passion. Iya, cuman suka aja main. Keren banget ya. Passion guys. Top. Terus lama bermain di sana kan, sempat sampai sekarang pun masih ngikutin apa namanya sepak bola Indonesia nggak waktu di sana? Waktu di sana enggak sih, cuman Enggak. waktu sebelum COVID ya kalian ada Liga Putri, betul ya? Iya. 2019 nggak salah. Iya. Iya itu sempat denger aja dari Cuma dengar. teman-teman. Oh, oke. Itu Mbak Tiara masih di Australia itu? Masih di Australia. Oke. Terus selama bermain di Australia, sempat gak sih ada orang-orang dari federasi PSSI ngubungin Mbak gitu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Dari PSSI, ini gimana PSSI nih? Ini aset negara nih. Keluar negeri, research sendiri, terus cari sendiri klubnya, seleksi, lolos jadi tim inti. Keren dong ini. Keren Mbak, bener saya keren banget. Karena ya seperti apa ya, maaf nih ya bukannya menghina atau apa atau ngomongin enggak. Kebanyakan di Indonesia kan pemain sepak bola wanitanya ya enggak semua ya, ada beberapa mungkin ya bisa main apa segala macam ya karena sibuk di TikTok. Maksudnya bukan sibuk, maksudnya lebih banyak aktif di TikTok, bisa keping bola, akhirnya dipanggil main bola segala macam. Cuman pas main ya tahu sendiri deh. Kalau Mbak pernah nonton kan timnas cewek main? Pernah tapi nggak pernah kayak full gitu. Apa dulu zamannya Mbak dulu nggak ada ya TikTok ya? Nggak ada TikTok, nggak ada sosial media nggak ya? ada Mungkin sosial media, Friendster kali ya dulu ya. Nggak ada kekacauan di luar media, di Nggak luar ada ya. kehidupan. Oke, makanya memang benar-benar fokus dulu main bolanya Iya. ya. Terus selama berkarir di Australia kan tentunya jadi sering mengamati negara-negara yang tangguh ya sepak bola wanitanya. Baik dari Eropa, Asia, bahkan Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam. Nah, menurut Mbak itu apa sih yang haruskan dilakukan PSSI untuk memajukan sepak bola wanitanya nih? Kan Mbak udah banyak banget ngamatin nih. Iya. Ada saran dan pesan apa gitu buat PSSI? Menurut Mbak gimana? Menurut aku sebenarnya liga dijalanin aja deh. Liga dijalanin. Nanti baru pelan-pelan mungkin pengembang untuk anak-anaknya perkembangannya dipantau, akademinya diperbaikin. Tapi yang terpenting sih mereka harus ada wadah untuk bermain dulu. Oke. Emang sih kita liga wanitanya ini emang belum jalan sih. Baru yang tadi kita ngobrolin tadi kan, kayak liga anak kecil grassroots gitu yang dulu Mbak sempat ikut juga ya. Untuk apa? Yang apa tadi Milk Life ya. Iya. Oh, itu jadi pelatih. Cuman bantu-bantu aja sih. Bantu aja. Maksudnya jadi bintang tamu guest star gitu ya? Enggak juga. Cuman. Loh sebenarnya Mbak tuh guest star. Oh gitu. Iya harusnya untuk jadi role model nih buat sepak bola wanita nih. Karena ya dari ceritanya Mbak tadi kan saya dengar research sendiri, sekolah sendiri. Jadi emang proses jalannya itu bagus gitu Mbak. Itu bisa ditularkan ke pemain-pemain pesepak bola wanita yang masih usia dini nih.
ya seperti Mbak bilang tadi ada passionnya, tetap jalanin sekolah tapi juga bisa ngebagi waktu untuk sepak bola itu kan nggak mudah. Tapi Mbak berhasil 12 tahun, gila, keren banget. Soalnya kalau memang misalnya nih kita merasa kita tidak bisa, tapi permasalahannya kan di luar nih, terutama teman-teman yang ada di klub kemarin waktu itu entah itu meskipun bukan yang di South Melbourne ya, ngelihat dari teman-teman yang lain juga, misal di luar klub itu, mereka juga melakukan hal yang sama seperti itu. Kalau mereka bisa, kenapa aku nggak bisa gitu aja. Berarti boleh saya bilang circle-nya juga itu menentukan ya? Iya. Oke. Kita ngopi dulu Mbak. Oke. Ini kopi area Surabaya ini. Kopi Wang Mas. Ini kopi tubruk. Bukan. Cucu Mbak, ini bukan tubruk ini. Kopi ya, kopi ireng wis biasa wis. Kopi hitam. Enak ya? Enak. Oke Mbak, balik lagi nih kita ngomongin bola. Bagaimana nih menurut Mbak kondisi wajah sepak bola Indonesia, baik putri dan putra? Menurut pandangan Mbak aja deh. Ini ngomongin yang gimana ini? Maksudnya pertanyaannya? Pertanyaan ini menurut Mbak ini gimana nih kondisi sepak bola Indonesia, wajah sepak bola Indonesia menurut Mbak? Yang putri dulu aja deh. Sebenarnya bisa ditingkatin lagi aja sih. Bisa ditingkatin ya. Bisa ditingkatin. Bukan hanya sekadar kalau kebanyakan kan banyak berita naturalisasi, terutama cewek sama cowok semuanya naturalisasi dan sebagainya. Mungkin kalau mereka memberi kita masukan yang bagus di mana dia membantu anak-anak yang Indonesia yang lainnya atau yang mungkin paling enggak yang di sekitarnya di timnas ini untuk menjadi lebih baik, sebenarnya ada plus poinnya. Cuman hanya kalau misalnya ini direkrut hanya untuk menjadi pemain timnas aja secara instan, saya kurang setuju aja. Karena ini kendala di sepak bola cewek. Kita nggak akan pernah tahu cewek ini berhenti main sepak bolanya kapan. Oke. Saya ada temen orang Australia juga, dia sudah main di A-League. Tahun ini masih umur 21. Dia memutuskan untuk retire karena dia merasa sepak bola tidak memberikan uang yang cukup buat dia. Wah. Padahal dia sebenarnya kalau main di Eropa pun sebenarnya sudah bisa. Tapi dia memutuskan untuk tidak melanjutkan. Jadi di Australia jago banget. Dia main di Perth waktu itu kalau nggak salah di kontraknya. Perth Glory or something. Ya, Perth Glory kelihatannya. Dia ada lisensi nggak? Untuk ngelatih? Belum. Oh belum. Belum. Kalau lisensi pelatih belum. Dia suruh ngambil aja. Dia bener-bener pemain jago banget. Wah, keren banget tuh. Jadi investasi boleh, maksudnya kayak naturalisasi pemain-pemain ini, pemain muda, oh ya boleh, nggak masalah sih sebenarnya, nggak ada apa kerugiannya kayak gitu. Cuman kalau kita hanya menginvestasikan ini semuanya ke anak-anak yang cuman itu aja, kita juga nggak akan tahu kemampuan mereka ini berkembangnya sampai di mana dan akan bermain sampai kapan. Seperti itu. Oke. Karena mungkin justru orang-orang yang tidak di luar circle ini, mereka akan terus melanjutkan, dia akan terus bermain, di mana ini juga mungkin tidak akan terpantau gitu. Iya juga sih. Terutama kalau di sepak bola cewek kendalanya banyak yang seperti itu ya. Maksudnya mereka pengen bermain tapi melihat mungkin oh ya dari segi bisnis, maksudnya keuangan belum stabil juga pemain untuk sepak bola cewek. Betul juga sih. Makanya kan liganya juga belum jalan-jalan. Ya. Jadi untuk melihat ke depannya kalau memangnya tahu kalau mereka oh ya nggak apa-apa kita naturalisasi, orangnya masih umur 16. Iya, kalau 16 ini dia bertahan sampai 20 tahun, misalnya sampai umur 36 dia bakal main terus. That's a good investment. Tapi kalau pada saat dia bilang umur 18, enggak deh, aku nggak mau. Aku maunya sekolah dokter aja. Aku berhenti main sepak bola. Kita nggak akan tahu itu. Oke. Itu banyak di Australia juga banyak. Banyak ya. Banyak kejadian seperti itu banyak. Oke, terus
mindset apa nih yang harus ditanamin buat sepak bola putri nih? Kan udah jelas kan sepak bola putri di dunia kan berbeda dengan pria mindsetnya kan. Menurut Mbak tuh apa nih yang harus ditanamkan mindsetnya kepada pemain sepak bola putri Indonesia? Menurut aku lebih disiplinnya sih. Disiplinnya. Ya, jadi kalau di gimana-gimana di sepak bola putri belum seperti tadi kakak bilang belum selalu berkembang seperti cowok, dari uangnya juga, dari semuanya. Paling nggak disiplin, bisa bagi waktu untuk sekolah sama latihannya. Karena ini ada teman sendiri yang dia sedikit lebih muda, dia bilang gini, kamu nggak mungkin latihan 12 jam itu. Oke. Terus waktumu yang lainnya setelah latihan kamu ngapain? Sekolah dong, belajar kan, belajar yang lain. Maksudnya body setelah latihan kan capek nih. Tapi you can do something else yang gak physical. Entah kamu belajar, entah gak tahu. Tapi bukan, yang pasti kan pada saat itu karena mereka mungkin mikirnya long term, makanya mereka pilih ya aku belajar aja. Ada mungkin yang main TikTok kali juga ya. Iya. TikTok lagi. Oke, gitu ya. Kemudian Mbak, Ketua Umum PSSI kan Pak Erick Thohir menyebut jika kompetisi sepak bola wanita ini kan belum memungkinkan digelar ya. Karena pemainnya juga masih terlalu sedikit. Itu menurut Mbak gimana? Sepakat gak sih dengan pernyataannya Pak Erick itu? Sebenarnya enggak sih. Sebenarnya kalau anak-anak sekarang kalau saya lihat sih sudah mulai banyak ya yang mau sudah mau bermain dan sebagainya. Kemarin juga sempat ada yang kenalan saya, teman-teman saya ngepanya ajakin untuk porprov. Itu aja mereka kelihatannya juga udah punya banyak orang gitu. Porprov untuk wanita, sepak bola wanita. Di mana, di Surabaya? Surabaya waktu itu porprov, nggak tahu ya timnya nggak tahu dia ajakin di tim yang mana, cuman dia ajakin mau nggak ikut kayak gitu. Tapi kelihatannya mereka juga udah banyak cewek-cewek yang udah mau main gitu. Jadi it's just a matter of time. Mereka sebenarnya udah mau ready untuk main gitu. Emang dari zaman saya dulu main bola, emang Surabaya itu emang barometer sepak bola sih. Zaman saya dulu iya. Jadi pemain dari mana-mana tuh dulu pasti mainnya di internal Persebaya waktu itu. Itu ada kastanya tuh kasta ketiga, 2, 1 mau utama. Oke. Saya dulu berasal dari situ. Jadi dulu Persebaya yang cari pemain, ngambil pemain ya dari kompetisi internalnya. Bahkan dari tim-tim lain pun kayak tim-tim besar. Ada yang pernah main di Persija, ada yang di Persib. Mudanya itu juniornya mainnya di kompetisi internal Persebaya. Kayak Evan Dimas, Andi Firmansyah itu kan sama saya semua kita. Satu di Persebaya semua. Kemudian Mbak, dengan pengalaman berkompetisi di Australia, seberapa pentingnya nih menjalani pertandingan putri di level klub sana? Menurut aku penting sih, karena waktu itu waktu aku cedera, aku bilang sama pelatih aku nggak apa-apa lah, aku cuman latihan doang, nggak usah dimainin dulu. Dia cuman bilang, loh kamu buat apa latihan kalau nggak bertanding? Iya juga ya. Dia bilangnya seperti itu ke aku. Jadi dengan harapan supaya lo ya sembuhin dulu dong. Waktu itu kan cedera, sembuhin dulu dong. Ngapain kamu latihan bla bla bla? Kamu kecedera lagi, nggak tanding lagi, kan kayak gitu. Jadi intinya kayak orang mereka ada yang pengen dituju. Jadi pada saat mereka latihan, oh ini aku pengen nih minggu ini menang. Jadi showcase-nya nanti terakhirnya apakah latihan ini berkembang atau tidak kan berarti ada di pertandingan ini nanti. Betul. Mereka berhasil nggak, latihan kita ini berhasil nggak nanti melawan pertandingan ini, berkembang nggak kita anak-anaknya. Seperti itu. Karena emang sometimes ada pemain yang udah cedera, cuman masih kerasa sedikit, dia masih pengen main. Itu banyak banget di Indonesia, tuh banyak banget. Ya mungkin karena totalitasnya mereka sama tim, sama klub, mungkin bisa juga ya. Cuman ada benarnya juga sih kalau emang kamu sakit ya istirahat, rest.
Bener juga kata Iya. pelatihnya Mbak tuh. Kemudian Mbak, kita bicara soal kualitas ya pemain timnas kita, terutama yang naturalisasi sama yang lokal tuh menurut Mbak gimana? Waduh. Susah ya? Enggak, menurut kan ya siapa tahu kan Mbak nanti feeling saya Mbak bakal jadi pelatih sih. Iya. Paling dia habis ini dipanggil timnas nih, Iya. suruh nanti timnas. Kalau kemarin sempat ngeliat sebentar sih, yang cewek-cewek yang naturalisasi itu kan. Kalau dari teknik sama tempo seharusnya mereka udah ada. Cuman mungkin saya nggak ngertinya di Indonesia pada saat pertama kali tahun 2019-2020 yang pernah saya lihat cuplikan-cuplikan itu tempo masih belum ada. Tempo pemainnya nggak ada. Temponya ya lumayan rendah lah anggapannya gitu. Terus kadang juga ada seperti decision makingnya yang kayak, loh kenapa kok kamu tendang ke sana, kenapa kok kamu nggak. Jadi it's a matter of why. Kenapa kok kamu melakukan ini, kenapa kok kamu melakukan itu. Itu semuanya kalau di Australia itu sudah mulai kecil udah ditanamkan. Kenapa? Mesti ditanyain, why did you do that? Pada saat itu misalnya kamu passing ke sini, kenapa kok kamu passing ke situ? Jadi anggapannya lebih ke membaca permainannya ya. Reading of the game ya? Iya, decision makingnya kenapa kok kamu passing, kenapa kok kamu akhirnya nge-shoot padahal kamu tahu depanmu tuh ada pemain loh, kenapa kok kamu shoot? Pasti ditanyain kadang. Kayak anak-anaknya udah yang umur 12, 13 tuh udah mulai berpikirnya di posisi itu. Kenapa kok kamu harus lari, kenapa kok kamu harus passing bola, kenapa kok kamu dribble sendiri, kenapa kok kamu akhirnya buat overlapping run, kenapa? Triggernya apa? Itu yang Mbak lihat event itu dinaturalisasi maupun di lokal ya? Di lokal kelihatan banget. Kalau menurut aku di lokal lumayan kelihatan banget. Kalau yang dinaturalisasi, kalau kemarin mungkin ini pertama kali kemarin saya lihat yang lawan Taiwan nggak salah ya. Kemarin yang barusan ini. Itu kelihatannya Taiwannya memang lebih, karena memang ya kan kalau dilihat dari peringkat memang dia lebih tinggi ya. Jadi untuk ball keepingnya aja mereka sudah lebih bagus. Untuk gameplaynya juga lebih bagus. Jadi ini masih nggak ngerti kalau dari pelatih saya dulu pernah bilang, pemain yang kelihatan jago di suatu pertandingan dengan kualitas misalnya yang lebih rendah, belum tentu dia bisa main di kualitas yang lebih tinggi, di level yang lebih tinggi. Kelihatan banget. Jadi yang jago-jago di bawah belum tentu bisa main di level yang atas. Contoh misal saya gini ya, pertama kali main kan nggak ngerti nih. Kelihatannya waktu main sama anak-anak yang biasa-biasa, wah kelihatannya jago banget. Begitu dimainin sama yang inti, loh kenapa kok nggak kamu seperti kayak orang nggak bisa main bola, kan gitu. Karena kan berarti kan sekarang posisinya ada di decision making semuanya. Decision making. Ini sekalian saya belajar nih followers bicara bola sama Mbak Tiara nih. Saya juga coach juga Mbak. Oke. Ya saya ngelatih SSB juga akademi. Sometimes saya megang tim, kadang cuman saya lebih fokusnya ke kiper karena saya kiper kan. Jadi perbedaannya antara naturalisasi sama lokal tadi itu aja ya mungkin ya. Ya, yang paling kelihatan mulai dari temponya sih, Tempo, kalau ya. yang naturalisasi kelihatannya dia berani menaikkan untuk temponya. Mungkin yang lokalnya masih belum ya. Ya, semoga bisa naik ya. Amin. Kemudian berapa sih Mbak ideal tinggi pemain sepak bola wanita itu? Idealnya? Waduh, idealnya. Masalahnya kalau di sepak bola putri untuk pembahasan ini kurang ya? Kita hampir nggak pernah ngomongin itu. Terutama kalau di Australia pun bahkan anggapannya gini. Kalau di sepak bola cowok kelihatan ya, mulai dari yang Jepang sama Iya, kalau kiper kan biasa salah satu anggapannya perwakilan dari Asia. Iya. Padahal mereka juga dibilangin untuk tingginya juga mirip-mirip lah sama kita, nggak terlalu jauh.
Soalnya kan kalau di kiper tuh biasanya maksimal tingginya mesti 180 lah, minimumnya 175. Saya kan nggak tahu ya kalau sepak bola wanita ya, apalagi kalau di luar sana kan. Apakah ada batas? Bukan batas, maksudnya minimumnya. Iya, nggak ada ya. Sih, nggak ada. Nggak ada. Selama kamu masih bisa main bola, bisa nunjukin pokoknya kerja kamu keras. bisa main ya udah nggak masalah, nggak apa-apa. Oke. Cuman memang sih ada beberapa kayak pelatih yang kayak wah ini kecil banget, nggak mau nih aku main. Memang ada, tapi semuanya bergantung sama pelatihnya ini ngerti apa enggak gitu. Soalnya kan nggak di setiap klub, karena klub di Australia kan banyak banget. Meskipun itu klub lokal, kalau memang klub yang di A-League kan memang anggapannya perwakilan tiap daerahnya. Kalau secara regionalnya sendiri, klub itu udah ratusan di sana yang cewek. Jadi nggak bisa, seanggapannya kualitas pelatihnya juga belum tentu bisa dikontrol juga kan. Mungkin dapat di klub ini dapat pelatih yang jelek. Kalau main di klub yang satunya pelatihnya lebih mengerti sepak bola, kan juga nggak tahu, meskipun sama-sama sudah dapat lisensi, tapi kan tergantung orangnya juga. Tapi maaf, di sana itu beberapa klub sepak bola putrinya pelatihnya tuh wanita atau pria gitu? Campur ya? Iya, head coachnya biasanya campur. Kemarin sempat ngikut latihan aja yang di klub yang satunya, head coachnya cewek. Oh gitu. Dan dia mantan pemain bola juga gitu enggak? No. Dari akademisi gitu ya? Dia akademis. Sekarang kalau yang ini sekarang dia pegang pelatihnya, sekarang diambil sama Young Matildas. Jadi timnas juniornya Australia. Sekarang orangnya masuk di situ. Jadi untuk pelatih di situ cewek. Oke. Terus Mbak, saya mau tanya nih, kan melihat pelatih timnas putri kita kan asalnya Jepang nih. Seperti apa sih pengaruhnya Mbak menurut Mbak? Untuk pelatih Jepang, untuk timnas kita ya. Kalau buat saya melihat dari pengalaman saya sebagai pemain, pelatih itu sangat ngaruh sih. Sangat berpengaruh, karena dari pemilihan, dari anggapannya mungkin pelatih itu ada pemain favorit, suka ini. Either way kayak oh ya aku lebih suka yang ini, aku lebih mau mainin yang ini, itu pasti ngefek sekali sih. Pasti ada efeknya. Cuman kalau misalnya nih saya cuma lihat karena dia dari Jepang, saya harapnya karena dia memang mengerti sepak bola Jepang, itu bisa kasih anggapannya input yang bagus buat pemain-pemain Asia, maksudnya Indonesia sendiri, sebagai Asia. Bukan untuk mengganti semuanya menjadi anggapannya permainan ke Western football ya. Karena kita perlu punya identitas sepak bola sendiri. Itu ya. Karena emang saya setuju juga sih kalau dia ngambil pelatih dari Jepang. Karena Jepang juga ya saya suka itu kan disiplin ya. Yeah. Terus konsisten juga, dia ikut Piala Dunia. Mudah-mudahan aja bisa membawa perubahan yang bagus juga sih di timnas putri kita. Kemudian Mbak, di saat ini kan sekarang ini kan federasi ini, PSSI ini lagi gencar-gencarnya nih. Maksud saya pihak swasta nih lagi getol-getol banget nih bikin acara kayak pertandingan sepak bola wanita gitu. Sedangkan dari PSSI juga nih belum kan. Mungkin masih dirancang atau gimana, saya nggak tahu. Kayak kompetisi usia dini. Nah menurut Mbak ini, apalagi Mbak dulu udah pernah ikut Milk Life ya di Surabaya, itu Mbak menemukan nggak atau melihat nggak potensi-potensi dari adik-adik itu? Kelihatan sih. Sudah, kalau namanya orang semakin banyak megang bola pasti kelihatan nantinya. Jadi lebih baik diinvest di posisi pada saat masih kecil aja. Berarti menurut Mbak bukan tidak ada, berarti memang sudah ada nih ya potensi-potensi sepak bola wanita nih, anak-anak kecil-kecil ini ya. Iya, sudah ada. Jadi ya federasi mungkin udah gak ada alasan lagi nih buat gelar kompetisi wanita nih, harus digelar nih. Karena emang udah banyak lah saya rasa pemain-pemain sepak bola wanita ini. Iya. Tinggal dibikin kompetisi yang reguler aja kan. Iya. Pasti ada tuh. Kemudian Mbak, dengan tingginya
animo peserta di daerah-daerah ini kan boleh dibilang mindsetnya masyarakat kita nih soal wanita bermain sepak bola itu kan sudah berubah ya. Iya, kelihatannya sudah mulai berubah sih. Sudah mulai berubah kan. Iya. Nah, itu komentarnya gimana, Mbak? Dari Mbak sendiri. Ya, it's a good one sih menurut aku. Good one ya. Iya, it's a good one karena dari pengalaman kalau main sendiri cewek main sama cowok juga kadang nggak enak juga sih. Cuman apa boleh buat, waktu kecil kan memang peluangnya cuma itu aja yang bisa. Kalau sekarang semakin banyak cewek, menurut aku lebih bagus sih. Lebih bagus, nanti untuk wadah bermainnya juga bisa lawan cewek yang sepadan aja. Betul. Secara fisik cewek sama cowok udah pasti berbeda. Udah beda ya. Sudah pasti berbeda. Cuman sometimes tuh kayak kemarin itu saya di Liga Top Youth, saya ngelihat kalau nggak salah di Asiop atau di mana gitu, itu ada pemain wanitanya juga, pemain ceweknya juga. Dia mainnya sama cowok-cowok tapi bagus. Makanya kan saya bilang ya, kadang juga saya suka posting, semoga PSSI bisa lebih gencar lagi bikin acara-acara grassroots. Jangan swasta aja yang jalan, terutama liga wanitanya nih. Kan cikal bakalnya juga buat ke timnas kan. Iya. Apalagi ya mudah-mudahan Mbak juga bisa membagi ilmunya ke adik-adik ini kan. Pengalamannya keren banget, luar biasa banget kalau buat saya. Kemudian pemain putri lokal kita ini kan semakin banyak nih Mbak yang berkarir di luar negeri. Nah, apa nih saran dan masukannya buat pemain lokal yang bukan mungkin sih, pasti mereka punya mimpi juga berkarir di luar negeri. Saran dan pesannya dari Mbak apa nih? Latihan terus ya. Iya, latihan terus sama paling enggak dengerin dulu pemasukan dari pelatih-pelatih atau pemain-pemain lain, apa yang bisa kamu terima, yang bisa dikembangkan. Tapi kalau memang udah nggak cocok, maksudnya nggak cocok dalam misal nih bilang ke saya, kamu ini kalau lari misalnya, kalau lari harusnya lurus aja nih gitu. Yang satunya bilangnya no kamu larinya run in. Coba nih ditampung aja semuanya. Tampung aja semuanya. Apa yang bisa ditampung semuanya. Kalau yang bisa diterapkan di diri kamu untuk bisa menjadi anggapannya senjata kamu, dilakukan. Yang kalau memang tidak bisa, ya sudah nggak bisa, tinggalkan. Jadi anggapannya kan apa yang bisa kamu mainkan kan harus disesuaikan dengan kepribadiannya sendiri. Nggak bisa misalnya, aku bisanya main seperti anggapannya seperti Iniesta misal, seperti itu. Wah, mainnya seperti itu. Dia nggak mungkin kamu suruh main seperti Selatan. Nggak bisa. Karena kan setiap orang punya sendiri-sendiri. Iya. Betul. Oke. Kemudian nih mungkin nih ada nih followers bicara bola yang wanita-wanita yang pengen menjadi pemain sepak bola. Apa nih sarannya? Yang tetap main aja. Walaupun dia belum ada basic nih. Tetap main aja. Oke. Semuanya kan berasal dari berapa lama kamu menghabiskan waktu sama bolanya. Nanti mungkin berkembang setelah untuk bermain bersama timnya. Kalau ini menurut saya semakin bersama timnya baru mulai nih pemikiran decision making tadi mulai jalan. Baru mulai latihan dasar segala macam basic. Mulai dasarnya mulai kecil, udah latihan sendiri aja nggak masalah. Karena di YouTube juga udah banyak kali ya. Iya. Terakhir nih Mbak, pemain idola Mbak siapa? Luka Modric. Oh iya Mbak gelandang ya mainnya ya. Luka Modric, kenapa Luka Modric? Wah susah. Dulu pertama kali sih sukanya Paul Scholes ya. Karena aku merasa gila orang ini kecil, maksudnya pendek gitu kan dibandingin yang lain. Tapi dia sangat-sangat gimana ya? Dia punya cara main dia sendiri yang dia tidak, anggapannya tidak terpengaruh sama yang lain. Siapa? Paul Scholes. Paul Scholes. Aku pernah
3 hari lalu aku baca tentang dia itu. Memang dia beda emang. Iya, itu sangat-sangat keren sih menurut aku. Iya. Habis gitu waktu, tapi kan karena itu waktu masih kecil kan, nggak terlalu banyak lah nonton Paul Scholes waktu itu. Akhirnya ada Luka Modric yang waktu pertama kali pindah di Spurs, aku lihat, kok orangnya tampilannya kecil ya. Kecil banget, waktu itu kan kurus banget gitu. Masih belum sebesar sekarang, maksudnya masih krempeng gitu kan. Ih gila, gini main di Premier League loh, mungkin gitu. Gini, aku lihatin, keren juga. Terakhirnya waktu pindah di Real Madrid, semakin lama dia semakin mateng kan. Wah gila, bagus banget sih. Kayak dia juga gak terlalu banyak omong. Pokoknya kerja aja udah dia. Iya. Kalau yang putri siapa? Kalau yang putri, dulu growing up, Mia Hamm. Pernah tahu nggak? Mia Hamm. Yes. Aku taunya sepak bola putri itu ya Alisa Lehman, tahu nggak? Tahu. Aku tahu itu doang. Sama lupa aku ya. Ada satu lagi namanya lupa, dari Inggris juga aku suka. Oke. Aku follow juga IG-nya. Iya. Growing up dulu Mia Hamm, orang US. Sama Solo tahu nggak? Tahu Hope Solo. Hope Solo Keeper. ya, keeper. Ya. Aku suka dia. Itu 3 itu aja udah. Kalau sekarang nggak tahu ya, siapa ya? Aku pilih Sam Kerr aja deh, nggak apa-apa. Sam Kerr. Oke. Dia apa ya? Dengan mentalnya seperti itu bagus sih sebenarnya orang itu. Soalnya kan waktu kecilnya dia ACL. Terus yang terakhir ini ACL lagi. Dia udah 2 kali. Tapi she still plays like dia gak pernah cedera aja. Like she's really good. Keren ya. Iya. Tapi Mbak Tiara ACL juga, kanan apa kiri? Iya, ACL kiri. Udah operasi? Sudah. Kenanya kapan tuh? Pas sebelum pandemi 2019 itu. Udah bisa lah main bola lagi. Ya mudah-mudahan Mbak bisa berbuat sesuatu nanti di Jakarta. Saya sih berharapnya Mbak, mudah-mudahan PSSI nonton ya podcast hari ini. Karena prosesnya Mbak untuk menjadi pemain sepak bola itu luar biasa banget ya. Saya suka. Sebelum kita syuting tadi juga saya udah ngobrol sama Mbak, maka saya tanya benar-benar. Saya juga sampai searching di Google, siapa sih pemain sepak bola wanita pertama yang abroad. Ternyata namanya lain, bukan. Dan saya tahu itu kayak gimana mainnya. Cuman saya lebih suka tuh proses. Saya lebih suka ada proses, bukan yang instan ya. Instan tuh, sesuatu yang instan tuh gampang banget hilangnya. Tapi kalau Mbak tadi saya dengar prosesnya niatnya sekolah, sama kayak saya. Dulu saya niatnya juga sekolah, tiba-tiba ya research juga, akhirnya masuk Persebaya junior itu. Tapi Mbak ini kan bedanya dari Surabaya ke Australia, luar negeri nih. Pemainnya, badannya, fisiknya segala macam, belum lagi culture di sana gimana kan. Tapi Mbak dengan researchnya Mbak sendiri, ikut seleksi, berhasil sampai 12 tahun di sana tuh luar biasa banget. Thank you. Iya. Seperti yang tadi saya bilang, bukan karena Mbak jadi bintang tamu saya, enggak. Kita baru ketemu hari ini ya, cuman karena dengar, terus saya baca-baca juga. License-nya juga dari Australia, keren banget. Ya mudah-mudahan nih federasi bisa ngeliat Mbak nih. Atau nggak usah federasi dulu deh, Surabaya aja dulu, Persebaya deh. Klub sepak bola terbesar di Surabaya. Bisa mengambil contoh dari Mbak untuk buat coaching klinik mungkin untuk sepak bola wanita di Surabaya, ngasih ilmu segala macam tuh penting banget kalau buat saya. Oke. Mudah-mudahan kedepannya Mbak Tiara Enggar semakin sukses di karirnya sepak bola ataupun di lainnya. Sehat bersama keluarganya, dan jangan lupa besok kalau ke Jakarta lagi bawa sepatu bola. Nanti kita main bola bareng. Oke, thank you. Thank you banget nih udah mau datang ke sini, udah bagi ilmu, bagi cerita. Mudah-mudahan follower Bicara Bola bisa ada yang diambil dari sini, karena menurut saya hari ini tamunya spesial banget. Sekali lagi saya suka prosesnya. I like the process. Oke, saya Alfonsus Kelvan dari podcast Bicara Bola. Mohon undur diri. Sampai jumpa di next episode. Jangan lupa subscribe channel
podcast YouTube-nya Bicara Bola, Instagram-nya, TikTok-nya, biar kita selalu bisa update dan saling koneksi nih. Me and you. Oke, sampai ketemu lagi sahabat Bicara Bola. Bye-bye. Thank you ya Mbak. Thank you. Thank you.